Ya, di kesempatan yang berbahagia ini saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk berkunjung di Bumi Alit BSF Farm Pasir Jaya Cigombong Bogor Jawa Barat ya. Nah, ini di sini nanti terdapat berupa tanaman organik ya, tempat tanaman organik, pokoknya sayur mayur serta beberapa wisata edukasi yang ada di sini ya. Pokoknya nanti kita akan bahas dan kita nanti akan tanya-tanya untuk masalah seputar peternakan ya. Soalnya di segmen Dolan Kandang ini nanti insya Allah kita akan berbagi tentang seputar peternakan, terus untuk berbagi ilmu tentang masalah ternak serta pengalaman tentang beternak ya. Nah pemirsa, selain itu kita juga alhamdulillah di sini kita dapat pesanan kandang, jadi kita masang kandang di sini sekaligus nanti kita wawancara dengan pengurus BSF Farm ini ya. Oke pemirsa, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di channel Kandang Kambing Portable. Dan jangan lupa ya besok, jangan lupa kalau pemirsa ingin melihat ini ya tentang pemasangan kandang, review kandang ataupun bahan baku kandang yang digunakan seperti apa, nanti bisa dilihat ya di referensi di pojok kanan, pojok kiri atas ya di sini. Nanti saya akan tampilkan di sini berbagai macam segmen seperti pemasangan kandang, review kandang, terus untuk ukuran kandang, bahan baku kandang, serta pengiriman kandang dan testimonial pemesanan kandang nanti ada semua di situ ya. Oke, pokoknya jangan kemana-mana, ikuti terus, tetap di channel Kandang Kambing Portable ya. Oke sip. Oh ya pemirsa, jangan lupa sebelum masuk kita juga harus mematuhi protokol kesehatan ya. Ini sangat penting sekali, ini kita harus pakai masker. Nah selain itu cuci tangan dan jangan lupa kita social distancing ya, jaga jarak untuk mengantisipasi ya, mudah-mudahan aman ya. Seperti itu pemirsa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan dan dari segala aktivitas ya. Amin 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 ya robbal alamin. Nah, pada siang hari ini saya baru berada di PT Kampol Antarnosa Kampung Loji, Desa Pasir Jaya Cigombong Bogor. Nah, di sini adalah tempatnya untuk tanaman organik dan pokoknya berbau tentang pertanian organik ya pemirsa. Nah di sini terletak di tanah seluas 40 hektar kalau tidak salah. Nah pada saat ini saya sekarang ditemani oleh Pak Usaha ya, ya selaku pengelola tempat ini ya Pak. Oke Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak. Nih Pak, nah ini Pak. Nah ini Pak, saya mau tanya Pak, untuk usaha di sini itu terdiri apa aja Pak? Monggo bisa dijelaskan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usaha Nadiono. Saya di sini sebagai bertindak koordinator kebun ya, koordinator kebun. Nah, perlu saya jelaskan di sini PT Kapol ini ada di Kampung Loji, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, di mana PT Kapol ini ada di ketinggian dari permukaan laut antara 700 sampai 1000 di atas permukaan laut, Pak. Oh iya. Nah, di sini kita punya karena pertanian organik, kita menganut sistem keanekaragaman, Pak. Oh. Jadi kita status lahannya pun kita status HGU, hak guna HGU. Jadi kita punya ada teh itu 12,5 hektar. Terus ada kopi 8 hektar, yang lain tanaman pangan dan hortikultura, khususnya ada sayur, gitu Pak. Organik ya Pak ya? Organik Pak. Wah itu Masya Allah. Jadi pemirsa kalau mau nyari sayur-sayuran itu di sini pemirsa. Jadi nggak usah bingung-bingung daerah Bogor gitu Pak. Okay. Ini di bawah kaki Gunung Salak ya Pak ya? Gunung Salak, nah ya. ini pemirsa. Oh iya Pak, untuk sayur mayur sendiri itu berapa macam ini ya Pak? Berapa macam sayuran ya Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau di pertanian organik sendiri itu, jadi kita menganut polikultur bukan monokultur. Jadi pada dasarnya kalau kita sayur itu kita bagi 4. Ada sayuran daun, sayuran buah, umbi-umbian, kacang-kacangan.
Tujuannya adalah untuk merotasi dan kombinasi tanaman. Gitu. Oh, jadi semuanya dikelola dengan organik ya, Dikelola dari organik, 4 tanaman yang jenis sayuran tadi ya Pak? Iya, Semua organik berarti Pak? Organik. Pokoknya. Nah ini Pak, kalau saya lihat ini di sini memang hijauannya melimpah sekali ya Pak ya. Iya, Jadi cocok sekali ya pemirsa ini untuk dikasih sentra ternak juga sepertinya cocok sekali ya Pak ya. Iya. Hijauannya sangat subur Iya. sekali ya Pak. Iya. Nah ini. Nah kalau boleh tahu Pak, sekitar tahun berapa Pak untuk berdiri usahanya Pak? Sejarahnya itu Pak? Kalau PT Kapol sendiri berdiri tahun 1985. Nah, sampai tahun 2006 itu pertanian konvensional umum. Nah, PT Kapol sendiri ke organik itu mulai tahun 2006 sampai sekarang. Dan kita sudah mendapatkan sertifikasi nasional yang ada di Kota Bogor. Oh iya Pak. Nah gini Pak, kalau masalah organik itu kan dengan pupuk kandang ya Pak? Betul, betul. Apakah ada tempat pengolahan khusus untuk pembuatan pupuk kandang agar untuk sayur-sayur mayur ini? Apakah ada Pak untuk pengolahannya Pak? Ya, kalau kita bicara organik, Ya. tanah merupakan tanah sebagai sumber kehidupan. Ya, tanah merupakan sebagian besar hidup organisme. Langkah utama dan pertama dalam pertanian organik adalah kesuburan dan produktivitas tanaman. Oh iya Pak. Nah, makanya kuhi, kalau saya bilang itu kuhi ya, kotoran hewan itu sangat mutlak karena Pupuk alami. itu sebagai bahan dasar. Mustahil kita mendirikan suatu pertanian organik tanpa kuhi, tanpa kotoran hewan. Iya, Pak. Nah, karena di pertanian organik itu sebenarnya ya harus ada integrated. Harus ada pertanian, peternakan, perkebunan dan lain-lain. Dan lain-lain karena di samping tadi itu untuk pembuatan karena kuhi sendiri itu sebagai bahan dasar untuk kompos. Di samping itu urinya itu nanti mungkin kambing ini kita kita kumpulkan tuh urinya, kita fermentasi itu sebagai untuk bahan dasar untuk starternya gitu. Ya. Oke, itu Pak ya. Ya pemirsa, ya kebetulan Bapak pesen 2 unit kandang ya, baru dipasang di belakang ini ya 2 unit model koloni pemirsa. Nah ini jadi untuk rencananya itu untuk peternakan kambing atau domba ya Pak? Untuk komoditas apa Pak? Misalnya kambing atau domba apa gitu Pak? Kalau rencananya besok ke depannya Pak? Nah, di sini tuh sebenarnya sih sangat memungkinkan baik domba maupun kambing ya. Nah, karena kira-kira itu hijauannya itu kita rumput-rumput banyak ya untuk tanaman-tanaman karena kita ini kadang-kadang kan kita panen itu kan tanam setiap hari, panen setiap minggu. Setiap minggu, Pak. Artinya di situ kita ada tanaman jagung yang terus mungkin legum-legum, kacang-kacangan dan sebagainya itu banyak sekali. Makanya kita coba dulu merawat kambing ini untuk di samping untuk dijual dagingnya, kita nantinya itu untuk kuhinya. Jadi kita lebih ke kotorannya itu kita manfaatkan untuk bahan baku kompos. Oh, Pak, seperti itu. Jadi kalau untuk komoditas hewannya itu kambing atau domba Pak, cenderungnya itu kira-kira ke depannya Pak? Kalau di sini mungkin kita coba ke kambing dulu ya. Kambing dulu Pak. Karena kita banyak daun-daunan gitu. Oh gitu. Mungkin kalau nanti domba kita coba dulu. Ini untuk kambing dulu, yang tahap kedua mungkin domba. Itu tergantung manajemen nanti ya. Oh iya. Berarti nanti tergantung adaptasinya bagus mana Pak. Kira-kira yang cocok untuk di sini kambing atau domba gitu Pak. Oh ya, berarti menyesuaikan ya Pak ya. Menyesuaikan. Oh iya, gitu Pak. Nah ini Pak, gini Pak, kan saya dengar-dengar ini Pak, selain tempat tanaman organik, saya dengar tadi Pak kita bercerita tentang wisata edukasi. Apakah ada tempat wisata edukasi untuk para pemirsa atau teman-teman yang mau berkunjung ke sini? Apakah ada Pak? Ya, karena di PT Kapolri di samping pertanian kita juga mengembangkan ekowisata. Nah itu berupa apa aja Pak itu? Biasanya kita tuh bagaimana sih paradigma organik? Ya, paradigma organik itu bagaimana makanan yang sehat. Karena kalau kita filosofinya begini, makanan yang sehat itu bukan waktu dihidangkan di atas meja. Jadi kepedulian kita terhadap makanan itu dari proses produksinya. Oh gitu Pak. Jadi salah satu kuhi tadi itu
Itu sebagai bahan dasar karena kita tanpa pestisida, tanpa pupuk buatan. Jadi semuanya yang ada di alam kita recycle lagi. Kita bergunakan bahan dasar sebagai kompos. Kita ada rumah kompos juga. Itu jadi di situ kita membuat kompos untuk kegiatan pertanian organik ini. Gitu. Oh, berarti di situ ada pengenalan untuk tanaman organik, terus untuk pembelajaran bagaimana cara merawat untuk tanaman organik seperti itu ada, Pak? Berarti? Betul. Oh, jadi yang kita ajarkan nanti di sini ya seperti yang pembuatan kompos yang bagus bagaimana, komposisinya seperti apa, nanti pola tanamnya itu seperti apa, kita ajari dengan rotasi kombinasi seperti apa, terus membangun kesuburannya itu seperti apa. Salah satu ya itu tadi saya bilang langkah utama dan pertama dalam pertanian organik itu kan produktivitas dan kesuburan tanah. Nah, langkah awal kesuburan tanah itu kan berangkat dari menggunakan kompos yang prima, yang bagus dalam istilahnya komposisinya ya, seperti itu. Nanti kita ajarin seperti itu. Oh, jadi ada berarti ya, Pak, tempat pembelajaran di sini untuk pembikinan kompos organik itu berarti? Iya, itu karena satu paket ya. Karena bukan monokultur, kita ini polikultur. Nah, ini polikultur tanpa pestisida, tanpa pupuk. Jadi apa yang dimaksud dengan kombinasi rotasi yang tadi saya katakan ada tanaman kacang-kacangan, daun-daunan, umbi-umbian, terus ada buah, itu tujuannya untuk merotasi dan kombinasi tanaman. Rotasi. Yang kedua itu ada memutus siklus bunga penyakit. Yang kedua penyebaran unsur hara. Nah, ini yang kita ajarkan supaya tidak salah. Terus yang ketiga bagaimana cara menanam ini ya, menanam tanaman antara musim hujan dan musim kemarau itu sangat berbeda. Nah, itu yang kita ajarkan. Nah, ini Pak, mungkin bagi pemirsa juga bisa belajar di sini ya kalau mau menanam bagaimana cara menanam tanaman organik, terus bagaimana cara perawatan dan yang lain-lain mungkin bisa di sini ya pemirsa ya. Gitu, Pak. Bisa ya, Pak ya. Ya sementara karena di PKM manajemen untuk sementara belum bisa ya. Jadi untuk sementara PPKM ini ya mungkin untuk sharing-sharing via online gitu ya, Pak. Ini Pak, nah gini saya mau tanya lagi Pak. Mungkin bagi pemirsa kan bingung kalau organik itu misalnya ada hama tanaman itu. Nah, itu untuk memerangi biasanya kan untuk membunuh hama atau bakteri atau pokoknya virus dari tanaman itu kan biasanya pakai kimia, Pak. Ya. Nah, kalau organik itu seperti apa, Pak? Mungkin bagi teman-teman kan penasaran, kalau organik ini membasmi hama atau menghilangkan bibit penyakit di tanaman ini seperti apa, Pak? Mungkin bisa memberi bocoran atau tips-tips. Pada dasarnya sama ya, cuma sarana produksinya yang beda. Kalau ini kimiawi, kalau ini pestisida nabati. Oh gitu. Ada apa pestisida nabati? Organisme pengganggu tanaman itu sebenarnya indikator agroekosistem kurang sehat. Sebenarnya itu bukan UPT-nya yang dianggap, tapi ekosistemnya yang harus disehatkan. Nah, untuk itu makanya dalam manajemen UPT organisme tanaman itu ada holistik, preventif, kuratif. Itu apa aja Pak? Mungkin bagi teman-teman itu kosakata masih belum karena kalau kita bicara holistik itu membangun secara keseluruhan. Jadi memperhatikan memperhatikan agrosistem itu. Nah, contohnya begini, di mana tempat pupuknya, di mana tempat bibitnya, di mana airnya, itu membangun secara keseluruhan. Nah, jadi preventif itu pencegahan. Namanya pencegahan itu ya tadi rotasi, kombinasi, menggunakan trapping atau trapping dan sebagainya. Itu ya rotasi kombinasi itu yang penting tadi, yang tanaman tidak semamili tadi. Nah, yang terakhir itu yang namanya kuratif. Kuratif itu istilahnya menggunakan pestisida nabati. Nah, fungsi pestisida nabati di sini tidak membunuh. Terus untuk seperti apa Pak untuk prosedur? Jadi kalau hewan maksudnya kalau bakteri atau hama penyakit kalau nggak dibunuh terus
Nah, seperti apa nanti Pak untuk nah itu tadi perkembangan rotasi dan tanaman? kombinasi tadi. Ya, jadi kalau kita menggunakan pestisida dan nabati, fungsinya tidak melulu, tapi mengurangi populasinya, mengurangi populasinya. Ya, maaf, Ya. kalau kita mengurangi populasi, otomatis kalau kita menggunakan pestisida nabati, mengurangi nafsu makan dan nafsu kawin, sehingga populasinya juga ditekan. Oh gitu Nah, Pak. ya. Tapi gini, di petani jangan ego, seperti di petani organik itu tidak ada kata-kata membunuh, pengendalian secara kultural. Karena apa? Karena Allah sudah menciptakan binatang itu sudah macam-macam. Iya Pak. Ya pasti kalau ulet makan kesin, makan daun-daunan, nggak mungkin ulet itu makan nasi goreng gitu Ya, kan nggak mungkin. Pak. Tapi berarti ada ambang apa ya? Ambang toleransi, ambang ekonomi berapa persen dianggap kerugian ini. Nah, tapi itu tadi yang terpenting adalah bagaimana membangun agrosistem supaya sehat, itu aja dulu. Karena mustahil Allah menciptakan semua binatang tanpa ada gunanya, pasti ada gunanya. Cuma kita aja yang harus tahu. Makanya kita di sana ada tanaman repelen, ada tanaman tanaman pengusir hama. Mereka supaya nggak makan tanaman apa yang gitu, tidak Pak. sukai. Ya, ada manajemennya, karena ini nggak bisa dipelajari hanya seminggu atau 2 minggu, karena itu butuh pengalaman. Butuh penelitian juga kan Pak ya. Jadi bertahun-tahun ya Pak. Membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ya Pak. Oke Pak, terima kasih untuk informasinya. Mungkin ada motivasi untuk pemirsa atau teman-teman yang ini Pak yang ingin budidaya tanaman organik, atau mungkin ini mungkin ada Pak untuk terkait kalinya Pak, monggo Pak. Gini, Allah menciptakan alam itu sinergi dengan kehidupan manusia maha agung. Iya. Ketika manusia lupa akan kodratnya, bahkan melecehkan alam, termasuk menggunakan pestisida, pupuk buatan, itu termasuk kalau di bidang organik, itu termasuk melecehkan alam. Oh gitu Pak. Ya, karena apa? Alamnya jujur, alam tidak akan lupa membalas budi sama kita. Tergantung alamnya mau kita apakan. Mau kita hijaukan, mau kita rusak, alam akan memberikan yang terbaik sama kita. Tergantung kita perlakuannya gitu ya Pak, sama alam baik atau organik atau enggak gitu ya Pak. Ya. Pertanian organik ini di pertanian yang berwawasan lingkungan, keanekaragaman hayati, kesehatan dan keamanan jangka panjang. Jadi jangka panjang, jadi pertanian organik jangka panjang. Itu. Ya, terima kasih Pak ya untuk motivasi dan saran untuk para pemirsa yang ingin budidaya tanaman organik ini. Mungkin bisa belajar via online dulu selama PSBB seperti ini ya Pak ya. Iya, terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak usaha. Sama-sama. Mudah-mudahan usahanya lancar, mudah-mudahan besok kambingnya juga sehat, lancar dan usahanya barokah ya Pak. Amin. Terima kasih Pak atas waktunya dan kesempatannya. Oke pemirsa, terima kasih telah menyaksikan segmen Dolan Kandang saat ini ya. Oke, jika saya banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya mohon pamit ya. Saya Zaki Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kandang.